Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada sesi ini kita dapat berkumpul bersama. Kita akan sharing bersama di mata pelatihan kita komunikasi efektif melalui media, di mana mata pelatihan ini merupakan salah satu mata pelatihan dari pelatihan penyusunan presentasi melalui infografis. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa saling sharing, saling berbagi pengetahuan di materi ini. Halo Bapak Ibu semua, baik, kita akan membahas mengenai mata pelatihan kita, yaitu komunikasi efektif melalui media. Berbicara mengenai masalah komunikasi, tentu hal itu merupakan yang penting bagi kita. Kita tidak dapat berbicara atau tidak dapat berkomunikasi dengan baik jika tanpa adanya komunikasi. Karena bagaimanapun juga sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, tentu kita akan berinteraksi dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan rekan kerja kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, semua stakeholder kita itu menggunakan komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Dalam teori yang dikemukakan oleh Stephen Covey menyatakan 2 poin penting itu. Yang pertama, bahwa komunikasi itu sebenarnya ibarat kita bernafas. Karena sejak dari kegiatan kita dari awal kita berkegiatan dari pagi hari misalnya sampai menjelang kita istirahat di malam hari, tentu kegiatan komunikasi itu selalu kita lakukan. Jadi komunikasi itu ibarat kita bernafas. Kita tidak dapat melakukan kegiatan kita dengan baik tanpa kita berkomunikasi. Dan yang kedua, Stephen Covey mengatakan bahwa terkadang kita itu lebih banyak berbicara daripada mendengar. Ada satu teori yang menyatakan kajian bahwa dalam melaksanakan presentasi seperti ini, dalam 3 detik itu kita bisa mengucapkan satu kata. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan dalam 1 jam 3.600 detik berapa kata yang bisa kita sampaikan pada saat acara-acara presentasi atau acara resmi lainnya. Baik Bapak Ibu, kita akan sharing bersama tentang komunikasi, terutama tentang pengertian komunikasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang telah mengetahui kira-kira pengertian dari komunikasi itu apa ya? Mungkin ada yang bisa, walaupun sekilas mendengar kata komunikasi, apa yang terbentuk atau apa yang tersirat di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Iya benar, komunikasi itu adalah suatu proses bagaimana kita menyatakan pendapat, gagasan, ide, wawasan, atau curahan hati, atau apa saja yang ingin kita sampaikan kepada seseorang, di mana kita mengharapkan agar seseorang tersebut bisa mengerti dan kita bisa mendapatkan feedback atau umpan balik dari informasi yang kita sampaikan. Atau secara sederhana, komunikasi itu adalah proses di mana kita menyampaikan pesan dari penyampai atau dari komunikator kepada komunikan yang menerima dengan melalui media, dan kita mengharapkan umpan balik dari informasi yang kita sampaikan tersebut. Ya Bapak Ibu tentu sudah bisa mendefinisikan sendiri-sendiri mengenai pengertian dari komunikasi tersebut, di mana ada beberapa macam komunikasi, pengertian komunikasi, namun secara pasti unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi itu ada 5 bagian penting, yaitu yang pertama adanya komunikator atau adanya penyampai pesan, yang kedua adanya pesan yang disampaikan, yang ketiga adanya media, yang keempat adanya penerima atau receiver dari pesan tersebut, dan yang terakhir adanya feedback dari pesan yang kita sampaikan. Di mana salah satu hal penting dari informasi yang kita sampaikan tersebut adalah adanya media. Mengapa media ini menjadi penting dalam kita menyampaikan informasi? Karena tanpa media penyampaian, maka informasi yang akan kita sampaikan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kita bisa bayangkan kalau kita berkomunikasi terus tanpa menggunakan media, tentu akan menimbulkan multi tafsir. Makanya sudah penting materi ini, yaitu bagaimana komunikasi yang efektif melalui media.
Nah, karena pentingnya media tersebut, maka kita akan membahas lebih lanjut tentang media penyampaian komunikasi, di mana kita mengetahui bersama bahwa media untuk menyampaikan komunikasi itu ada beberapa. Yang pertama melalui kata-kata, melalui kata-kata. Misalnya saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu, saya menggunakan memberikan tulisan atau kata-kata. Yang kedua bisa melalui gambar, di mana Bapak Ibu melihat gambar itu sudah bisa mengartikan akan substansi atau konten dari hal yang akan disampaikan. Misalnya Bapak Ibu jalan ke jalan raya, kemudian melihat simbol gambar tanda merah dan ada stripnya, itu berarti itu kan kita harus stop, berarti komunikasi itu disampaikan melalui gambar dan kita sudah memahami bahwa artinya tersebut adalah stop. Selanjutnya ada juga audio, yaitu kita menyampaikan pesan itu melalui suara. Misalnya kita pada saat melakukan komunikasi melalui telepon, berarti kan kita mendengarkan suara, dan suara itu didengar oleh komunikan dan pesan itu terdengar dan tersampai oleh penerima dan ada pesan yang disampaikan. Dan yang keempat itu salah satu media dalam berkomunikasi adalah video. Video ini lebih lengkap karena ada suara, ada gambar, dan akhir-akhir ini komunikasi atau media komunikasi melalui video merupakan hal yang selalu kita laksanakan atau kita lakukan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu tentu sudah mengetahui dengan pasti bahwa media untuk berkomunikasi itu bisa tulisan, bisa gambar, bisa audio, atau bisa melalui video. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sharing, kita akan diskusi lagi, dan kita akan berbagi informasi lagi mengenai pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai komunikasi yang efektif, di mana ada satu teori yang menyampaikan bahwa komunikasi itu sebenarnya dari kata-kata itu agar orang bisa mengerti. Di antara berbagai komunikasi, maka body language itu merupakan satu hal yang sangat besar pengaruhnya agar orang bisa mengerti apa pesan yang kita sampaikan. Menurut teori, kata-kata itu orang bisa mengerti itu hanya 7%, suara itu 38%, sedangkan body language itu bisa sampai 55%. Jadi saya bertemu dengan seseorang tanpa saya harus berkata-kata atau tanpa saya harus menuliskan, saya cukup tersenyum begini, itu orang sudah bisa mengerti karena body language saya itu memperlihatkan saya bisa berbahagia. Dimana ke semua unsur-unsur dari komunikasi tersebut atau pesan yang kita sampaikan tersebut bisa kita laksanakan atau bisa kita sampaikan melalui hal-hal yang ada satu hal penting pula dalam berkomunikasi, yaitu bagaimana kita bisa memberikan informasi yang jelas. Karena jika berbicara informasi yang jelas, berarti kita akan berbicara tentang 5W satu hal, yaitu apa yang kita sampaikan, sama siapa kita berbicara, mengapa kita lakukan itu, di mana, kapan, dan bagaimana kita melaksanakan pesan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu komunikasi efektif melalui media. Dan kesimpulan dari sesi kita kali ini adalah bahwa media merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan komunikasi. Jika media dalam berkomunikasi itu tidak baik, maka bisa jadi informasi yang kita sampaikan itu tidak akan diterima dengan baik atau tidak akan dimengerti dengan baik, sehingga kita tidak akan mendapatkan feedback yang baik dari pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.